Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2286 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai ayat 17. Di bawah perikop tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu, satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gram. 5 sikal, ya 5 sikal, dan 10 sikal, ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel, semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap pesan firman Tuhan ini kepada raja atau kepada pemimpin, baik dia pemimpin keluarga, pemimpin dalam komunitas, pemimpin jemaat, gembala atau pendeta, pemimpin dalam perusahaan, pemimpin di dalam perkumpulan persekutuan saudara dan lain sebagainya. Dan yang kedua, firman Tuhan ini kepada jemaat, kepada umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan kepada raja, kepada pemimpin, dan kepada orang yang dipimpin atau umat? Yang pertama, jangan memerintah secara totaliter. Saudara perhatikan ayat 9a di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya.
Saudara, banyak orang kalau sudah menjadi pemimpin, seketika langsung berubah, saudara. Yang tadinya, karena masih jadi anggota biasa, kelihatannya alim, kelihatannya baik. Tapi ketika mereka dipercaya menjadi pemimpin, langsung berubah, saudara. Aslinya yang keluar. Makanya kan ada orang mengatakan kalau saudara mau menguji seseorang, beri dia uang atau beri dia kuasa, maka saudara akan melihat aslinya yang keluar dari diri orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau satu saat nanti kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, dengar firman Tuhan ini, jangan memerintah secara totaliter. Jangan memerintah otoriter. Ketika saudara dikritik, saudara tersinggung, saudara marah, saudara singkirkan, saudara pecat, saudara habisi orang itu, jangan. Itu cara-cara jahat. Makanya firman Tuhan ini, Tuhan bicara kepada pemimpin, kepada raja-raja Israel, supaya mereka memerintah tidak secara totaliter. Artinya tidak boleh kejam. Jangan mentang-mentang saudara menjadi pemimpin, lalu saudara singkirkan orang yang mengkritik saudara, orang yang saudara pikir tidak senang, tidak sejalan dengan pemikiran saudara, saudara singkirkan. Jangan. Itu pemerintahan secara totaliter. Dan Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan memerintah secara totaliter. Tuhan tidak suka. Tuhan mau kalau saudara menjadi pemimpin, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang penuh kasih. Itu yang Tuhan mau. Nah, bukan berarti pemimpin yang penuh kasih itu lalu melonggarkan semua aturan. Tidak. Kasih itu juga ada disiplin. Cara kita menegur orang yang salah, kita juga harus berani mendisiplinkan dia. Karena apa? Karena kasih. Kalau kita bicara tentang kasih, lalu semua kita longgarkan, kita tidak menegur mereka yang salah, itu bukan kasih. Nah, kasih itu memberikan satu ruang untuk menegur pada orang yang salah dan memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah dan yang mau berubah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan tidak semena-mena. Kasih itu bukan berarti kita pandang, bebas, buat salah pasti ada pengampunan. Kita pasti tidak akan dihukum. Saudara salah kalau mengartikan kasih seperti itu. Kasih itu ada disiplin, ada teguran di sana. Semuanya berdasarkan kasih. Jadi seorang pemimpin itu harus seperti itu. Jangan totaliter. Nggak ada kasih di sana. Tuhan mau saudara sebagai seorang pemimpin atau nanti saudara jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang penuh kasih. Jangan jadi pemimpin yang totaliter atau bengis, jahat. Jangan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau saudara menjadi seorang pemimpin yang penuh kasih. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini kepada pemimpin, kepada umat Tuhan yang kedua, hiduplah dalam keadilan. Saudara perhatikan masih ayat 9. Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 10. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Ayat 11. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diterah, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu diterah dan seterusnya. Saudara dapat melihat sampai ayatnya yang ke-14 itu bicara ukuran. Artinya apa saudara? Ukuran itu bicara keadilan. Tidak boleh
terlalu berat ke kiri, harus seimbang. Itulah ukuran. Amin. Tidak boleh berat ke kanan, harus seimbang. Amin. Ini bicara tentang keadilan. Saudara, sebagai seorang pemimpin, saudara harus adil. Jangan sampai orang yang bertentangan dengan saudara-saudara hukum berat, sementara teman saudara atau kroni saudara yang dekat dengan saudara, karena dia teman baik dengan saudara, melakukan hal yang sama, tapi saudara hukum dengan tidak adil. Saudara hukum dia dengan ringan, atau bahkan dia teman saya, gak usah deh dihukum. Kalau di tempat kerja ada dua orang yang melakukan kesalahan yang sama, yang satu orang yang saudara tidak suka, dan yang satu lagi adalah teman saudara. Kesalahan yang mereka lakukan sama. Mereka menggelapkan uang tidak banyak, hanya 1 juta. Tapi karena orang yang pertama saudara gak suka, saudara langsung pecat dia. Orang yang kedua, karena dia adalah teman baik saudara, dekat dengan saudara, saudara bilang, cuma 1 juta kok, gak usah. Saudara hanya tegur dia. Itu tidak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara melakukan ketidakadilan kepada orang yang pertama, saudara juga melakukan ketidakadilan kepada teman saudara, orang kedua itu. Nah, kita harus adil. Sebagai seorang pemimpin, mau siapa saja yang melakukan kesalahan yang sama, hukumnya juga harus sama. Kalau yang pertama SP1, yang kedua juga harus SP1. Yang pertama harus SP2, yang kedua juga SP2. Jadi harus seimbang, harus sama-sama adil. Jangan saudara semena-mena. Karena dia teman, saudara bela. Padahal dia melakukan kesalahan yang sama. Hati-hati saudara. Karena seorang pemimpin itu pertanggungjawabnya lebih besar daripada orang yang dia pimpin. Makanya selalu saya bilang, dosa dari satu desa itu yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah kepala desa. Satu desa buat kesalahan, kepala desa yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Lebih besar lagi, kalau dia presiden lebih berat lagi, saudara. Jadi, kalau saudara dipercaya menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang bijaksana, yang adil. Amin. Jangan pandang bulu, mau dia teman ke atau tidak. Kalau dia buat kesalahan, perlakukan hukum yang sama. Amin. Itu baru adil. Yang ketiga saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga, kalau saudara memperhatikan ayat 15 sampai ayat 17, di sana ini bicara tentang persembahan. Persembahan ini berkaitan dengan rangkaian ibadah. Jadi pesan yang ketiga, seorang pemimpin dan umat Tuhan harus saling support, harus saling topang dalam pelayanan. Amin. Nah, saya perhatikan ayat 15. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Perhatikan, milik sesuatu kaum Israel. Jadi 1 ekor dari 200 ekor milik umat Tuhan. 1 ekornya itu adalah untuk diserahkan kepada raja untuk diatur untuk sebagai korban. Perhatikan, semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16. Seluruh penduduk negeri harus, kata harus itu kan wajib, tidak boleh tidak. Jadi seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada siapa? Kepada raja di Israel, kepada pemimpin mereka.
Lalu ini tugas pemimpin, raja, ayat 17. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada peran dari umat Tuhan yang menyediakan korban, yaitu dari kambing atau dombanya, dari sekian ratus, 200 ekor mereka bawa kepada raja, dan rajalah yang memanage semuanya itu. Untuk apa? Untuk menjadikan korban, untuk beribadah. Jadi dengar ini baik-baik. Seorang pemimpin bukan hanya jago dalam manajemen, tetapi dia juga punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya memimpin kita selama kita ada di dunia ini, tetapi mereka juga seorang pemimpin rohani. Amin. Nah, makanya firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pemimpin-pemimpin di dunia itu adalah perwakilan Allah. Jadi pastikan saudara sebagai seorang pemimpin bukan hanya pintar secara memanajemen untuk satu kepemimpinan saudara, tetapi pastikan saudara menjadi pemimpin rohani. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang ketiga ini, umat Tuhan dan seorang pemimpin harus saling topang dalam pelayanan, harus beribadah. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, saudara harus memanajemen umat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan saudara, seorang pemimpin harus seorang yang betul-betul hidup takut akan Tuhan. Sehingga umat Tuhan yang saudara pimpin itu, mereka menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka. Mereka menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga tidak ada penyelewengan. Kalau kita mau melihat ini kan konteks ini, Israel masih dalam pembuangan di Babel. Makanya ini pesan yang sangat penting. Kalau menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin yang jago perang, tetapi pemimpin yang punya hubungan dengan Tuhan, yang dapat memimpin umat secara rohani. Amin. Atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saudara sebagai umat Tuhan harus topang, harus dukung pemimpin saudara. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Pesan firman Tuhan ini bukan hanya kepada seorang pemimpin, tetapi juga kepada umat Tuhan. Pesan firman Tuhan yang pertama, kalau saudara sebagai seorang pemimpin, jangan memerintah secara totaliter, jangan memerintah semena-mena, tapi jadilah seorang pemimpin yang penuh kasih. Yang kedua, hiduplah dalam keadilan. Yang ketiga, beribadalah kepada Tuhan. Pemimpin dan juga umat Tuhan harus saling menopang untuk membawa umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.